Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Sutomo dengan NIM 2009035011051. Ingin memberitahukan bagaimana sih membuat portofolio saham itu. Nah, tugas membuat portofolio saham ini merupakan tugas dari Ibu Anissa Paramaswari Aslam, SEMSM, dengan mata kuliah Manajemen Investasi Keuangan dan Portofolio. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu portofolio saham. Nah, portofolio didefinisikan sebagai sekelompok sekuritas pada tingkat resiko dan pengembalian tertentu. Nah, untuk membangun portofolio, hal penting yang harus dilakukan oleh seorang investor untuk mencegah investor berinvestasi tidak hanya pada satu sekuritas, tetapi juga pada beberapa sekuritas, dengan mengurangi risiko investasi dan mendapatkan pengembalian yang sejalan dengan harapan para investor tersebut, menurut Faradarajan 2011. Nah, ada berbagai metode dan alat analisis untuk membangun portofolio, seperti model Markowitz, CAPM, dan model indeks tunggal. Nah, pada pembuatan portofolio saham yang akan saya jelaskan, saya memilih portofolio dengan model indeks tunggal. Di mana portofolio indeks tunggal merupakan salah satu metode portofolio yang digunakan investor, di mana teknik ini membuat analisa portofolio optimal menggunakan dengan teknik analisis sekuritas yang dilakukan dengan membandingkan excess return to beta atau ERB dengan cut off rate atau CI dari setiap saham. Nah, excess return to beta adalah selisih antara return yang diharapkan dari saham dan return bebas risiko. Kemudian selisihnya dibagi dengan risiko sistemis. Sedangkan cut off rate merupakan perbandingan antara varian pengembalian pasar dan sensitivitas pengembalian saham dari kesalahan varian emiten tersebut. Nah, jika excess return to beta lebih tinggi dari cut off rate, maka perusahaan atau emiten tersebut termasuk ke dalam kandidat portofolio yang optimal. Nah, sebaliknya jika nilai cut off rate sebuah emiten lebih besar dibanding dengan excess return to betanya, maka saham tersebut tidak termasuk ke dalam portofolio optimal menurut Sulistyowati 2012. Nah, berikut data-data perusahaan yang telah saya ambil, yaitu perusahaan ASI atau Astra, BBRI atau Bank BRI, kode UNFR untuk perusahaan Unilever, Bumi untuk perusahaan Bumi, dan Keras untuk perusahaan Krakatau Steel. Nah, di sini juga terdapat data IHSG yang diambil dari data JKSE pada Yahoo Finance. Nah, data-data ini diambil dari Yahoo Finance sesuai dengan kode perusahaannya. Nah, bagaimana sih cara mencari actual return? Nah, cara mencari actual return yaitu data saham sebelumnya dikurangi dengan data saham hari ini, terus dibagi dengan data saham hari ini. Nah, berikut data-data actual return dari Astra, Bank BRI, Unilever, Bumi, dan Krakatau Steel, juga indeks harga saham gabungan atau data dari Jakarta Composite Index. Dan juga data risk free atau data bebas risiko, di mana pada bulan Agustus data bebas risikonya adalah 0,29 dari SBI. Nah, selanjutnya pada bulan September data risk free itu adalah 0,31. Nah, di sini terdapat data ER, variance, alpha, beta, unsystematic risk, standar deviasi, AI, BI, CI, dan excess return. CI atau cut off rate dan excess return to beta. Nah, bagaimana sih cara mencarinya?
Baiklah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mencarinya dengan menggunakan aplikasi Excel pada komputer. Nah, berikut saya telah memindahkan datanya kepada aplikasi Excel. Nah, bagaimana sih cara mencari ER? Apa sih itu ER? ER merupakan data dari rata-rata actual return atau average. Dan cara mencarinya adalah memasukkan data formula sama dengan average dan memblok data yang akan dicari rata-rata nilai actual return-nya. Nah, seperti data di sini yang merupakan data actual return dari perusahaan Astra. Nah, selanjutnya untuk mencari variance dari suatu perusahaan. Nah, cara mencari suatu variance pada perusahaan menggunakan rumus var p lalu memasukkan data. Nah, selanjutnya untuk mencari alfa dari suatu perusahaan adalah dengan memasukkan formula intercept lalu memasukkan data actual return dan juga membandingkannya dengan data actual return indeks harga saham gabungan atau data actual return IHSG. Nah, begitu juga untuk mencari beta dari suatu perusahaan. Rumusnya menggunakan slope, lalu memasukkan data actual return dari perusahaan, terus dibandingkan dengan actual return indeks harga saham gabungan. Nah, untuk mencari unsystematic risk atau EI pada suatu perusahaan, kita menggunakan rumus beta kuadrat dikalikan dengan variance market atau variance IHSG, lalu ditambah dengan variance dari suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk mencari standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi dari suatu perusahaan, kita menggunakan formula STDEF, lalu memasukkan kolom data actual return dari suatu perusahaan. Selanjutnya untuk mencari AI. Untuk mencari AI pada suatu perusahaan, kita memasukkan rumus rata-rata actual return perusahaan dikalikan dengan beta suatu perusahaan lalu dibagi dengan unsystematic risk dari suatu perusahaan tersebut. Seperti pada AI pada perusahaan Astra, di sini saya memasukkan data dari kolom B36 yang dikalikan dengan B39 lalu dibagikan dengan B40. Nah, selanjutnya untuk mencari BI. Untuk mencari BI, caranya cukup mudah, yaitu memasukkan data beta perusahaan kuadrat dibagi dengan unsystematic risk perusahaan. Nah, selanjutnya untuk mencari cut-off rate dari suatu perusahaan. Cara mencarinya yaitu dengan menghitung variance JKSE atau variance indeks harga saham gabungan dikalikan dengan AI suatu perusahaan, lalu dibagi dengan 1 ditambah variance IHSG maksud saya, lalu dikalikan dengan BI perusahaan. Selanjutnya untuk mencari IRB atau excess return to beta. Untuk mencari ERB, caranya cukup mudah, yaitu dengan membagikan rata-rata aktual return dari suatu perusahaan dibagi dengan beta perusahaan tersebut. Nah, setelah mengetahuinya, kita lanjutkan pada materi yang saya jelaskan tadi.
Nah, selanjutnya karena sudah mengetahui, kita akan menentukan bagaimana sih keputusan investasi kita, apakah perusahaan yang kita pilih sudah menjadi portofolio optimal atau emiten optimal untuk diinvestasikan. Nah, di sini terdapat data-data perusahaan yang tadi sudah kita hitung, dan bagaimana sih cara memutuskan keputusan apakah perusahaan tersebut termasuk ke dalam portofolio optimal atau tidak. Nah, ternyata kelima perusahaan yang saya sebutkan dan pilih tadi, yaitu perusahaan Unilever, Bank BRI, Astra International, Krakatau Steel, dan Bumi, ternyata termasuk ke dalam perusahaan yang optimal. Nah, untuk mencari bagaimana sih perusahaan itu apakah termasuk perusahaan yang optimal, nah kita bisa lihat di sini. Seperti penjelasan saya tadi, bahwa jika nilai ERB suatu perusahaan lebih besar dibandingkan dengan cut-off rate perusahaan, maka perusahaan tersebut termasuk ke dalam kandidat portofolio yang optimal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ERB perusahaan jelas lebih besar dibandingkan dengan cut-off rate dari perusahaan tersebut. Nah, cara memutuskan apakah perusahaan tersebut optimal atau tidak, kita bisa menggunakan cara pada aplikasi Excel. Nah, berikut caranya, yaitu menggunakan rumus if ERB lebih besar daripada C bintang. C bintang ini merupakan nilai cut-off rate tertinggi dari kelima perusahaan yang saya pilih. Nah, ternyata semua perusahaan yang saya pilih tersebut merupakan perusahaan yang optimal. Selanjutnya, kita akan menentukan, setelah mengetahui bahwa kelima perusahaan tersebut optimal, kita akan menghitung ZI dan pembobotan dari perusahaan tersebut, serta menghitung alfa portofolio, beta portofolio, dan variance portofolio. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Nah, rumusnya cukup mudah jika kita menggunakan aplikasi Excel. Nah, pertama untuk menghitung ZI. Nah, cara mencari ZI ini yaitu dengan membagi beta perusahaan dibagikan dengan unsystematic risk, atau bisa juga menggunakan nilai ERB, lalu dikalikan dengan ERB dikurangi cut-off rate tertinggi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu 2,336. Nah, selanjutnya untuk mencari WI atau pembobotan dari setiap perusahaan yang akan diinvestasikan. Nah, caranya yaitu dengan membagi ZI perusahaan dibagi dengan jumlah ZI keseluruhan. Nah, hasilnya adalah 7%. Nah, begitu seterusnya. Lalu untuk menghitung alfa. Untuk menghitung alfa portofolio, cukup mudah, yaitu mengalihkan portofolio perusahaan dikalikan dengan maksud saya dengan mengkalikan pembobotan dikali dengan portofolio dengan alfa perusahaan. Nah, di sini 7% dikali dengan 0,2 minus 0,000228. Nah, hasilnya adalah minus dari
perusahaan Unilever dan BBRI mendapat alfa minus. Nah, selanjutnya untuk mencari beta portofolio. Untuk mencari beta portofolio dari masing-masing perusahaan, caranya sama, yaitu dengan mengkalikan pembobotan dikali dengan beta perusahaan. Begitu pula dengan variance. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan alfa portofolio, beta portofolio, dan variance portofolio. Selanjutnya, untuk menghitung dengan cara single index mode. Nah, untuk mencari nilai single index mode dari portofolio yang telah kita pilih, caranya cukup mudah, yaitu dengan pertama-tama kita harus menjumlahkan alfa portofolio dan beta portofolio. Nah, selanjutnya ketika kita telah mendapatkan nilai ini, kita akan mengkalikannya dengan actual return market atau actual return dari indeks harga saham gabungan. Nah, hasilnya akan mendapatkan 0,046 untuk periode dari 1 Agustus sampai dengan 15 September. Nah, selanjutnya untuk merencanakan investasi. Tadi kan kita telah menentukan pembobotan dari setiap perusahaan. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa kita akan menginvestasikan 1 miliar untuk kelima perusahaan ini. Nah, caranya tinggal mengkalikan 1 miliar dikalikan dengan 7% yang akan, misalnya pada perusahaan Unilever, yang akan menghasilkan 74.497.379 rupiah. Jadi, sebagai investor yang akan menginvestasikan dananya pada portofolio dari kelima perusahaan tersebut, saya akan memasukkan 74.497.000 ke dalam perusahaan Unilever. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Dan jika ada kelebihan atau ilmu yang dapat bermanfaat, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.